Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ngabuburit Langgar Al-Qadir. Para jamaah sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kali ini tema yang kita angkat yaitu tentang keistimewaan daripada puasa Ramadan yang sekarang kita laksanakan. Bahwasanya sebagaimana hadis qudsi, Nabi bersabda dalam hadis qudsinya, yaitu Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa syiyama huwa li wa ana ajzi bihi. Bahwa seluruh amal daripada manusia ini adalah milik masing-masing daripada yang beramal, daripada masing-masing orang. Akan tetapi pengecualian adalah puasa. Puasa ini adalah milikku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Ini hadis qudsi yang mana dari sepintas sepertinya ada ini ada sedikit mungkin ada pertanyaan ya. Jadi dari hadis tersebut bahwasanya jelas bahwa dinyatakan puasa ini adalah milik Allah dan Allah sendiri yang mengganjar. Padahal juga seluruh amal ya, amal manusia itu juga milik Allah juga ya. Dan juga Allah juga yang mengganjar. Tapi dalam hal ini hadis qudsi ini menekankan, memberikan penekanan yang dimaksud milik Allah ya. Allah sendiri mengganjar tadi ada keistimewaan yang ada khusus pada puasa Ramadan ya, yang tidak ditemui ya, di ibadah-ibadah yang lain. Yaitu para ulama menjelaskan di antara keistimewaan-keistimewaan daripada puasa Ramadan yaitu bahwa puasa Ramadan ini bukanlah aktivitas, bukanlah pekerjaan. Jadi ibadah yang tidak berupa aktivitas, tidak berupa pekerjaan. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain ya, sebagaimana sholat ya, ataupun zakat ya, haji ya, dan lainnya ya. Itu semuanya ada aktivitas, adalah pekerjaan. Tapi puasa bukanlah pekerjaan, tapi justru malah meninggalkan pekerjaan, yaitu pekerjaan yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya yang membatalkan puasa. Nah, dari sini jelas bahwasanya puasa sendiri ini beda ya, dan adalah karena bukan aktivitas, jadi jelas bahwa ibadah puasa ini ibadah yang samar ya, yang mana tidak ada aktivitas yang ada dan digantungkan pada niat saja, yaitu niat berpuasa Ramadan. Itu pun juga aktivitas hati. Jadi memang betul-betul puasa ini adalah aktivitas yang samar sekali. Oleh karena itu dinyatakan bahwa maksud daripada ini, hadis ini menunjukkan keistimewaan bahwa puasa ini beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain ini masih berpotensi ya, terjadinya riya ya, masuknya riya ya, itu potensinya masih besar. Akan tetapi kalau puasa ya, puasa ini tidak bisa ya riya masuk. Tidak bisa dalam ibadah puasa ini nafsu kita ikut andil, ikut ambil bagian ya. Katakanlah sebagaimana ibadah yang lain, ibadah sholat ya dan sebagainya, ini nafsu kita masih ini bisa ambil bagian dalam arti bagaimana nafsu ini dapat juga ya, dapat bagian juga, yaitu dapat pujian, dapat pandangan positif ya, dapat sanjungan ya,
Tapi kalau puasa tidak bisa, ya. Karena itu tadi dari sisi amalnya itu bukan pekerjaan, ya. Yang itu adalah aktivitas yang samar, jadi yang mana bersumber pada hati, ya, dari niat, ya, seseorang untuk niat puasa Ramadan. Ini jelas perkara yang tidak kasat mata, ya. Oleh karena itu maka orang yang puasa, ya, itu kalau mau pamer itu ya bagaimana, mau apa yang mau dipamerkan, ya. Karena tidak ada aktivitas. Bahkan menurut para ulama, malaikat pun itu tidak tahu orang ini puasa atau tidak, itu tidak tahu, karena itu aktivitas yang samar, ya. Karena tidak ada aktivitas pekerjaan, itu kan tidak ada, dan itu lebih pada hati, ya, aktivitas hati. Dan malaikat itu bukan ranahnya mencatat amal dalam hati. Jadi puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah saja. Itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi orang yang puasa itu mesti ikhlas, ya, murni karena Allah. Jadi tidak ada puasa Ramadan ini ada apa namanya, ada motivasi lain kecuali karena Allah, ya. Beda dengan ibadah yang lain, misalkan kalau sholat, ya, bisa jadi kita perlama sholat kita, ya, kita khusyuk-khusyukkan karena ada kehadiran orang, ada apa, dilihat mertua kita misalkan, ya. Itu kan bisa terjadi, ya. Tapi sebaliknya kalau tidak ada orang, ya, kalau sholat sendiri, ya sholatnya seperti biasanya, ya mungkin sholatnya cepat sekali, ya, kekhusyukannya kurang, ya. Nah, ini yang ada dalam ibadah-ibadah ini, potensi-potensi seperti itu lumrah terjadi. Tapi kalau dalam puasa tidak bisa. Bagaimana orang mau ini merekayasa, ya, mencari apa namanya, pencitraan, ya, dalam puasa. Ini tidak bisa. Karena puasa Ramadan ini sama semua, ya. Dari waktunya mulai setelah niat, ya, sebelum subuh, pelaksanaannya ataupun puasanya tadi adalah mulai subuh sampai maghrib, sama semua. Mau memperlama gimana, misalkan mau diperlama orang puasa biar kelihatan puasanya itu kelihatan istimewa misalkan daripada yang lainnya, nanti bukanya di waktu isya, itu justru bukannya malah dapat pujian, ya, justru malah dapat ini dicela, ya. Karena sunnahnya ini berbuka ini didahulukan, jadi agar mendahulukan buka ketika waktu sudah masuk maghrib. Ini justru yang dianjurkan, ya. Jadi tidak bisa nambahi durasi misalkan, tidak bisa, ya. Justru malah kontraproduktif, malah bukannya dapat pujian malah dapat celaan, ya. Begitu juga kepingin menunjukkan bahwa dia betul-betul puasa misalkan dengan memperlihatkan lemesnya, ya, memperlihatkan loyonya, ya, badannya, ya, di hadapan orang lain. Nah itu juga kontraproduktif, tidak akan dapat pujian, itu justru malah ya dicela, dianggap tidak kuat puasa, dianggap orang yang tidak kuat puasa, ya. Itu kan tidak bisa, ya. Makanya ini keistimewaan daripada puasa Ramadan, ya. Kenapa Allah sendiri yang menyatakan bahwa puasa ini adalah milikku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Para ulama ini menjelaskan tadi bahwa keistimewaan dari sisi tadi, ya, dengan ibadah yang lain. Jadi kalau ibadah yang lain potensi untuk riya, ya, untuk pamer dan sebagainya ini masih besar, ya. Jadi nafsu kita ambil bagian di situ dalam ibadah ini bisa terjadi, ya. Tapi kalau dalam puasa ini sulit, ya, ini tidak bisa. Makanya dikatakan Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut,
yaitu puasa ini milikku, karena memang orang yang puasa ini betul-betul hanya karena Allah, berpuasa Ramadan tersebut hanya karena Allah. Jadi orang mungkin mengaku puasa ya pada orang lain dirinya puasa, ini pengakuan saja ini tidak bisa dijadikan ini tadi, bahwa dia siapa tahu dia di rumah ataupun di tempat lain ya, yang tidak diketahui orang makan ataupun minum ya. Jadi beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang berupa aktivitas yang kasat mata ya, yang bisa dilihat orang, yang bisa berpotensi untuk mencari pencitraan ya. Ini tentang keistimewaan daripada puasa Ramadan ya.